Halo teman-teman, erosi. Ya, benar sekali, kata-kata itu sering terdengar di sekitar kita. Kalian sebenarnya tahu nggak sih arti dari erosi itu? Jadi, erosi itu merupakan proses terlepasnya butiran tanah dari induknya yang ada di suatu tempat yang sering disebabkan oleh air maupun angin, kemudian terjadi pengendapan di tempat lainnya. Selain air dan angin, ternyata es juga bisa menjadi penyebab erosi loh. Kali ini, mari kita cari tahu lebih dalam. Ada 4 faktor nih yang menjadi penyebab erosi. Yang pertama yaitu iklim, di mana ia selalu memberi pengaruh pada tenaga kinetis hujan, apalagi masalah diameter butiran dan juga intensitas hujan. Di sisi lain, secara tidak langsung, iklim berhubungan juga dengan pertumbuhan dari vegetasi yang ada di suatu kawasan. Faktor yang kedua adalah tanah, yang dinyatakan dalam bentuk erodibilitas tanah yang mencakup tekstur, unsur, struktur, serta permeabilitas dari tanah. Setelah itu, lanjut nih faktor ketiga, yaitu topografi dan juga panjang lereng. Semakin panjang dan curam lereng, maka akan semakin besar kemungkinan erosi itu terjadi. Sedangkan faktor terakhir adalah vegetasi. Vegetasi yang menjadi pelindung dari pukulan langsung tetesan air hujan. Kalau kita diibaratkan sih kayak baju besi yang dipakai buat melindungi tubuh dari pedang musuh. Selain itu, akar dari vegetasi juga ikut menggenggam tanah agar tetap bersatu dan tidak bercerai-berai. Nah, udah paham kan teman-teman tentang faktor-faktor terjadinya erosi? Selanjutnya kita bahas nih jenis-jenis erosi yang sebenarnya ada di sekitar kita tapi kita nggak sadar. Yang pertama ada erosi percik, yang bahasa gaulnya sih splash erosion. Erosi percik itu proses terkelupasnya partikel tanah di bagian atas yang disebabkan tenaga kinetik air hujan bebas atau sebagai air lolos. Arah erosi ini ditentukan arah angin, kecepatan, dan kemiringan lereng. Kedua, ada erosi kulit atau disebut juga sheet erosion. Erosi ini terjadi waktu lapisan tipis permukaan tanah di daerah berlereng terkikis oleh kombinasi air hujan dan juga runoff. Pengendapan sedimen di atas permukaan tanah ternyata juga bisa menyebabkan turunnya laju infiltrasi ya teman-teman. Lalu erosi terakhir yang kita bahas ada erosi parit nih teman-teman. Erosi parit itu bisa disebut gully erosion yang membentuk parit yang dalam dan lebar, yang mana ini merupakan lanjutan dari erosi alur. Biasanya ada air larian yang besar nih di erosi parit. Jadi tanah di sekitarnya bakal gampang banget terkikis. Terakhir, kita akan bahas perhitungan erosi dengan metode Useley ya teman-teman. Jadi ada 4 faktor yang akan menjadi persamaan matematis di sini teman-teman. Yang pertama, ada faktor erosivitas air hujan yang dilambangkan dengan huruf R. Selanjutnya ialah faktor erodibilitas tanah yang dilambangkan dengan huruf K. Erodibilitas tanah bisa ditentukan berdasarkan sifat fisik yang dimiliki oleh tanah nih. Cukup mudah kan pastinya. Faktor yang ketiga ialah panjang lereng yang disimbolkan dengan L dan kemiringan lereng yang disimbolkan dengan S. Yang terakhir adalah faktor tutupan lahan dan juga pengolahan suatu lahan nih teman-teman. Hal ini disimbolkan dengan huruf CP. Teman-teman semua semakin paham kan dengan erosi. Jadi untuk belajar erosi itu mudah banget teman-teman. Asalkan kita tahu konsep terjadinya erosi. Semoga video ini bermanfaat ya. Jaga kesehatan semuanya.